Halo semuanya, ayo langsung aja ya. Kita bahas soalnya. During the early period of ocean navigation, any needs for sophisticated instruments and techniques. Jawabannya ada A. So that hardly. B. When there hardly was. C. Hardly was. D. There was hardly. Oke. Jadi ini memang agak tricky ya soalnya. During artinya apa? During ini artinya selama gitu ya. Selama. Jadi during ini menyatakan rentang waktu. Jadi rentang waktu early period of ocean navigation. Nah, dalam periode awal navigasi laut. Ya, kira-kira seperti itulah artinya ya. Jadi selama periode awal navigasi laut, any need for sophisticated instruments. Oke, sophisticated. Ini dia sama dengan artinya modern ya, canggih. Modern. Nah, kurang lebih seperti itu. Instrument and technique. Teknik dan alat gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat konteks soalnya gitu ya. Dengan cepat ini kita pembahasan, jadi dengan santai. Ketika ujian harus cepat ya ketika kita baca ini. Kemudian kita lihat pilihan jawabannya. Kalau so that. Nah, so that ini hardly ini adverb ya. Hardly ini adverb. So that itu di sini ya, di sininya itu harus diikuti oleh pola kalimat subject verb. Jadi harus ada subjek, ada verb. Nah, di sini tidak ada ya. Langsung ada adverb terus diikuti oleh any need for sophisticated. Jadi tidak ada subjeknya. Jadi pilihan A keliru. B. When there hardly was. Ketika. Hampir tidak. Oke. Hardly ini artinya sama dengan jadi ada sinonimnya yaitu scarce. Gimana tulisannya ya? Scarcely mungkin seperti ini. Oke, kita ulang. Scarcely ya. Atau rarely. Oke, scarcely, rarely, hardly itu artinya mirip ya. Hampir tidak ada atau jarang. Jadi when there hardly was. Ketika hampir tidak ada kebutuhan alat-alat modern dan teknik dan alat-alat modern gitu ya. Ketika kita artikan. Baik. Ini jadi makna jadi rancu selama periode navigasi laut. Ketika lagi. Jadi aneh. Jadi pemaknaannya yang jadi permasalahan di pilihan jawaban B. When ini ya seharusnya tidak ada ya. Oke, kemudian nomor C, hardly was. Nah, boleh aja kita pakai hardly was, tapi dia polanya ini nama teorinya itu inversion. Inversion nanti teman-teman bisa cek. Inversion itu kalimat yang polanya dibalik. Jadi inverted sentence nama lainnya ya, inversion. Dia harus diikuti oleh yang namanya subjek setelah was ini. Was ini kan kata kerja bantunya ya. Jadi setelah auxiliary harus diikuti oleh subjek. Sedangkan di sini tidak ada di soalnya. Makanya tidak cocok. Makanya langsung kita tahu jawabannya adalah D ya. Ya, there was hardly. Jadi there was hardly any need for sophisticated instruments and technique. Lebih mengalir dia. Nah, there ini fungsinya sebagai nama teorinya itu pseudo
Pseudo noun kalau tidak salah saya. Pseudo noun. Jadi dia berfungsi sebagai noun walaupun dia bukan noun sebenarnya. Yang jadi nounnya itu adalah instrument and techniques. Jadi there was hardly any need for sophisticated instruments and technique. Ya, any juga ini dia biasa untuk negatif. Hardly, scarcely, rarely itu dia indikasinya kalimatnya negatif. Ya, walaupun dalam bentuk kalimatnya tidak ada kata not gitu ya. Oke, kita lanjut. Refrigerating meat the spread of bacteria. Pilihan jawabannya ada A, slows, B, slowing, C, to slow, D, is slowed. Oke, ini ya ketika kita lihat meat ini kan noun ya, dan nounnya seperti jamak gitu ya. Nah kebetulan di sini nggak ada pilihan kata kerja yang plural, jadi kita nggak terlalu terjebak. Jadi lihat aja, refrigerating meat, dia ini subjek satu dia. Nah jadi kata ganti pronounnya itu it. Jadi it itu harus diikuti oleh kata kerja yang tunggal atau singular. Yang mana? Langsung kita tahu jawabannya adalah A, karena kata kerjanya itu ditambah S. Ciri-ciri kata kerja yang tunggal atau singular verb. Ini bisa juga ya, is slow gitu ya. Tapi ketika pemaknaannya dia jadi rancu. Jadi daging yang dibekukan slow apa artinya? Melambat ya, memperlambat penyebaran bakteri gitu. Jadi teknik mengawetkan daging itu salah satunya adalah refrigerating. Nah ini nama teorinya tadi itu adalah verb ing yang berfungsi sebagai adjective. Nah, teman-teman nanti bisa cek di teorinya verb ing yang berfungsi sebagai adjective. Contohnya misalnya, contoh apa? Amazing. Amazing ini asal katanya dari amaze ya. Jadi verbnya itu amaze. Ya. Amazing dan diikuti oleh benda seperti di video-video sebelumnya, adjektif dulu ya. Baru kata benda. Amazing book, amazing, ada judul film Amazing Spider-Man misalnya ya. Nah, jadi dibentuk di verb ing-nya itu. Jadi dari asal katanya amaze. Nah, dia fungsinya ini sebagai adjektif bukan kata kerja. Nah, jadi makanya dia tunggal nih. It, meat ya. Dia non phrase. Jadi dalam satu kesatuan. Kok satu berarti it slows the spread of bacteria. Contoh lain misalnya apa ya? Cooling misalnya, cool adjektifnya atau kata kerja bisa jadi kata kerja. Cooling pillows misalnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan kali ini. Semoga jelas ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, dikoreksi, silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya.